Kintan. Kintan senang sekali. Sedikit lagi lukisan bunga lili kamar Gea akan selesai lebih cepat dari yang ia kira sebelumnya. Sebelum jam 5 sore juga udah kelar nih. Jadi dia nggak perlu balik lagi ke apartemen ini. Ya, mudah-mudahan saja Gea suka. Saking senangnya, dia pun menari sesuka hati, mengikuti irama musik yang menghentak. Sesekali ia mengangkat kedua tangannya yang memegang kuas ke atas, menggoyangkan pinggul dan kepalanya dengan gaya yang seksi. Kintan masih terus saja menggerakkan seluruh tubuhnya, merasa menjadi diri sendiri dan melupakan segalanya untuk saat ini. Hanya menari, mengikuti musik yang dinamis. Tapi ada yang aneh. Sekilas, ia seperti melihat bayangan seseorang yang tinggi berdiri di depan pintu kamar Gea. Seketika ia menoleh dan Kintan pun melihat Pak Iqbal berdiri diam menatapnya di sana dengan raut datar dan sukar terbaca. Kintan benar-benar kaget. Ya ampun, tidak lagi. Mana mungkin kejadian yang sama bisa terulang kembali. Dan bajuku. Kintan menatap nanar pada tank top tipis yang membalut getah tubuhnya, serta celana pendek yang mengekspos pahanya. Aduh, malu banget. Kintan bermaksud untuk mundur mencari sesuatu yang bisa menutupi tubuhnya, karena takut melihat tatapan tajam lelaki itu yang terus tertuju pada sekujur tubuhnya. Namun naas, karena ia terlalu kaget, tanpa disadari, Kintan telah menyenggol gelas plastik berisi cairan cat di sampingnya. Cat itu pun jatuh dan tumpah ke lantai, lalu Kintan malah menginjaknya tanpa sadar. Tubuhnya pun limbung dan terpeleset. Kintan kembali menjerit, mengira ia akan menghantam lantai dengan keras. Namun seseorang menyentak tangannya. Kemudian Kintan merasakan otot yang keras menabrak tubuhnya. Dengan mata membelalak, Kintan menyadari kalau ia tidak jadi jatuh terpelanting ke lantai, karena tadi Pak Iqbal menangkap tangan kanan dan menariknya berdiri. Tapi sekarang tubuh mereka malah saling menempel karena Pak Iqbal memeluk pinggangnya erat. Kintan pun tersentak saat ia belum pulih dengan kondisi yang terjadi. Namun tiba-tiba saja lelaki itu mencium. Untuk beberapa saat Kintan masih bingung. Namun ketika sadar, ia berusaha berteriak, tapi bibir Pak Iqbal terus membungkam semua suara yang keluar dari mulutnya. Kintan berusaha mendorong tubuh kekar dan keras itu, tapi usahanya sia-sia. Tubuh itu sama sekali tidak bergerak. Dalam kebingungannya, akhirnya Kintan pun mencoba. Lelaki itu hingga berhasil. Pak Iqbal akhirnya melepaskan ciumannya yang sangat memaksa itu. Lelaki itu masih, meskipun setitik darah telah menetes dari bibirnya. Kintan menatap horor pada mata Pak Iqbal yang terlihat seperti kobaran api. Ia memandang Kintan seakan wanita itu adalah makanan lezat yang menggiurkan. Pak Iqbal, lepaskan saya, teriak Kintan dengan ketakutan. Lengan lelaki itu masih melingkar kuat di pinggangnya. Iqbal menjilat bibirnya yang, Aku tidak bisa. Aku jadi panas dan terbakar karenamu, Kintan. Maaf. Kintan memekik
Ketika bibir lelaki itu malah menuju ke lehernya dan menghisap kulit lembut seharum bunga. "Jangan, Pak Iqbal, lepaskan." Kintan malu sekali ketika penolakannya tidak sinkron dengan yang seakan ikut menikmati permainan yang dimulai oleh lelaki itu. Tapi Pak Iqbal benar-benar ahli, membuat Kintan bergetar dalam rasa sakit yang begitu nikmat. Atau mungkin karena tanpa disadari, selama 6 bulan ini ia merindukan lelaki. Saat satu tangan Iqbal pun naik untuk serta menikmati gundukan indah, Kintan kembali tersentak. Tanpa sadar, ia pun tidak mau kalah dan ikut Iqbal yang terasa keras karena otot yang dimiliki lelaki itu. Kintan jadi sangat penasaran. Ia ingin sekali Iqbal membuka bajunya agar wanita itu bisa melihat bagian lelaki itu. Tapi permintaannya hanya tertahan di tenggorokan karena malu. Meskipun tubuh dan otaknya terasa panas, membayangkan otot keras Iqbal yang pasti sangat kuat itu. Iqbal terlihat sangat menikmati jari putih lentik yang menyusuri dan membelai lembutnya. Suara berat dari mulutnya seakan memberi pujian atas kenikmatan yang ia rasakan. "Kintan, kamu cantik sekali." Mereka pun terus saling merem, menikmati dalam nada lembut. Terdengar bagaikan simfoni lagu yang indah di telinga mereka. Tiba-tiba saja musik yang berputar di ponsel Kintan pun berhenti, membuat suasana seketika hening. Sekarang yang terdengar hanyalah deru napas mereka yang saling memburu, serta dejak yang saling beradu. "Kintan, aku menginginkanmu." Suara Iqbal yang parau dan serak itu membuat Kintan tersadar dan melemparnya kembali ke dunia nyata. Seketika ia pun menjerit dan mendorong Iqbal yang sedang tidak siap, sehingga pelukan eratnya pada tubuh Kintan pun terlepas. Kintan menutup mulutnya yang masih terasa hangat dan sedikit bengkak dengan kedua tangan. Ia sangat syok dengan apa yang terjadi. Sementara Iqbal memejamkan matanya sejenak untuk mengusir rasa pusingnya karena yang tidak tersalurkan. Mereka berdua pun kemudian saling menatap dengan deru napas yang masih memburu. "Maafkan saya, Bu Kintan. Iqbal pun kehilangan kata-kata. Otaknya berpikir keras untuk merangkai kalimat yang tepat. "Saya apa? Hilaf, tidak bermaksud. Sialan. Jelas-jelas ia sengaja. Jelas-jelas ia mendambakan untuk menyentuh Kintan yang begitu memukau di matanya sampai. Saya minta maaf sekali lagi." Dan Iqbal pun hanya bisa mengulang permintaan maafnya. Sebenarnya ia masih menginginkan wanita itu, tapi sekarang kinerja otaknya telah berfungsi kembali, dan kali ini ia tidak akan memaksa Kintan seperti tadi. Jika Kintan menolak, ia akan mundur. Namun jika wanita itu menerima, ia akan sambar kesempatan itu. "Sudah, lupakan saja," sahut Kintan sambil menunduk dan membereskan peralatan melukisnya dengan terburu-buru. Setelah mengumpulkan barang-barangnya, Kintan kembali menatap Iqbal. "Saya juga minta maaf, Pak Iqbal. Kehadiran saya sudah mengganggu, dan soal tadi kita sama-sama anggap tidak pernah terjadi. Oke?" Lalu Kintan pun melangkah berlalu.
keluar dari apartemen Iqbal menuju ke apartemennya. Iqbal melirik pinggulnya yang berayun dan kakinya yang jenjang. Seketika si junior pun kembali menegang. Iqbal hanya bisa dan menggeleng pasrah, lalu memutuskan untuk mengguyur tubuhnya dengan air dingin dari kamar mandi sebelum kembali ke kantor. Bersambung.